Pak Aceh melihat enggak ketika kebijakan Pak Bupati selama 3 tahun terakhir tidak ada sama sekali anggaran pemeliharaan pembangunan jalan kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Kali ini kita akan ngerasani urusan satu lembaga lagi di Kabupaten Bangkalan. Ya mungkin banyak orang yang belum tahu, namanya sulit. TBUPPD. Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan Daerah. Kalau tidak salah gitu, bisa nanti dikoreksi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Aliman ya. Alhamdulillah, saya memang 2 bulanan terakhir nggak ketemu dengan Pak Aceh ini. Silakan perkenalkan dulu Pak Aceh, meskipun mahasiswa UTM sudah kenal semua dengan Pak Aceh, tapi pemirsa Sandasan Channel ini tidak hanya mahasiswa UTM, tapi banyak mahasiswa UTM. Silakan perkenalkan Pak Aceh dulu. Baik, terima kasih Mas Aliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi para pemirsa sekalian. Kami dari tim TBU PPD Kabupaten Bangkalan yang tugasnya salah satunya membantu memberikan saran pertimbangan untuk pembangunan di Kabupaten Bangkalan. Nah, nanti akan lebih lanjut kita diskusi dengan Mas Iliman bagaimana TBU PPD ini kiprahnya. Oke, makasih atas perkenalannya. Mungkin pemirsa kalau masyarakat Bangkalan dan juga para aktivis pasti tahu siapa Pak Aceh. dan bagaimana sepak terjangnya beliau di dunia aktivis, di dunia LSM dulu, karena beliau ini pernah ketemu saya dulu sebelum tahun 2003 sudah saya bersama Pak Aceh, dan dulu itu bukan seperti ini penampilannya pemirsa. Gondrong. Itu Pak Aceh dulu. Tapi sekarang sudah dengan penampilan yang seperti ini, imut-imut luar biasa. Luar biasa. Ya pemirsa. Pak Aceh, terus terang Pak Aceh, terus terang ya. Saya sejujur-jujurnya bahwa memang mendengar bahwa ada tim percepatan. Kalau namanya saya memang belum hafal, harus baca. TBUPPD ini, dan beberapa waktu yang lalu saya sempat memaksa salah satu anggota PPD untuk sini untuk merespon terhadap keluhan dan kegaduhan di masyarakat tentang masalah rusak parahnya jalan kabupaten. Dan Pak Iksan, itu Pak Iksan itu saya paksa nggak mau di awalnya, karena dia sempat bersama dengan saya di KI dan macamnya. Ini bentuk tanggung jawabnya, saya minta begitu, makanya tidak hadir waktu itu di sini. Dan ini sekarang secara resmi nih, karena pakai surat pengundangnya Pak Aceh. Sebetulnya TBUPPD itu makhluk apa Pak Aceh? Ya, terima kasih Mas Aliman. Ya. Pada intinya tim ini dibentuk oleh Bupati untuk membantu beliau dalam rangka memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan di kabupaten. Dan tim ini di SK setiap tahun. Jadi setiap tahun merumuskan kebijakan-kebijakan yang bisa disampaikan kepada Pak Bupati apa saja untuk kepentingan pembangunan Bangkalan. Jadi setiap akhir tahun ya sudah selesai. Oh gitu. Oh, setiap tahun ini diperbarui SK-nya. Diperbarui. Jadi di perbuknya diatur begitu Bang ya. Betul, seperti itu. Ada juga kalau yang lain-lain Pak Aceh, itu justru periodenya itu 5 tahun sesuai dengan Pak Bupati. Kalau di Bangkalan memilih per tahun. Per tahun. Setahun per 1 tahun SK baru. SK baru. Ini kan memang tidak dengan proses seleksi ya, enggak ya? Prosesnya pertimbangan beliau. Pemerintah Bupati langsung. Karena yang mengetahui siapa yang punya kapasitas untuk bisa membantu tugas-tugas Pak Bupati, itulah yang gitu ya Pak. Betul. Ya. Gitu mirsa. Ternyata gitu makhluk TBUPPD itu adalah memberikan masukan dan pertimbangan. Tapi kalau dari namanya TBUPPD, Tim Bupati untuk Percepatan. Jadi ini kalau namanya saya belum baca, terus terang saya belum tahu perbuknya, dan saya mohon maaf karena memang belum bisa mengakses ya
perbuknya itu bagaimana tugas-tugasnya. Makanya saya akan gali banyak dari Pak Aci ini nanti. Percepatan Pak Aci. Nah, kerja-kerjanya TUBD mestinya kalau melihat dari namanya ini kan percepatan, tidak hanya sekedar 1 tahun 1 kali memberikan masukan selesai begitu Pak Aci. Ya, setiap saat kita berdiskusi karena produknya berupa kajian, analisis, kemudian diserahkan kepada Pak Bupati untuk pada saatnya diambil kebijakan dasar itu. Ya. Jadi memang setiap saat kita diskusi, minimal sebulan itu 2 kali, 1-2 kali, tergantung nanti kepada kapasitas atau overloadnya pekerjaan. Kira-kira dibutuhkan intent gitu, karena memang diperlukan saran pertimbangan tim, maka Pak Bupati biasanya segera merapatkan, mendiskusikan gitu ya? dulu gitu. Saya tanya faktor tahun 2020 Pak Aceh untuk 2021 kan Pak Aceh di DSK lagi kan? Belum, yang ini belum, tapi 20 kan berakhir Desember kemarin. Oh, yang sekarang belum? Kemudian yang 19 sudah berakhir di tahun 19 akhir. Oh ya, sudah 2 tahun. Ya. Selama 2020 yang lebih jaraknya lebih dekat ya. Kalau 2019 takut lupa. Berapa kali Pak Bupati memanggil untuk mengkoordinasikan segala suatu persoalan pembangunan di Bangkalan? Yang jujur Pak Aceh, yang jujur Aceh. Tahun 2020, karena ini berimplikasi sangat luar biasa terhadap minimal tiap bulan kita ada Mas Saliman. Jadi mulai proses perencanaan pembangunan yang dimulai dari bulan Februari, biasanya kita harus dihadirkan untuk terlibat bersama OPD di dalam Musrenbang Cam kalau nggak salah, Musrenbang Des, terus Musrenbang Cam, koordinasi di kecamatan kita hadir di situ. Oh, itu mendampingi. Tugasnya itu salah satunya mendampingi, serap aspirasi untuk nanti bisa diberikan saran pertimbangan formula-formula apa yang pas di dalam proses perencanaan pembangunan. Oke, itu salah satunya, salah satu yang dikerjakan Pak Aceh ya. Betul. Enggak, yang saya tanyakan tadi berapa kali Pak Bupati? Berapa kali? Jangan-jangan TUBD ini tidak difungsikan? Enggak, insya Allah difungsikan. Ya. Mulai Februari kita sudah ada di lapangan gitu ya. Karena Pak Aceh, mohon maaf, ketuanya siapa sekarang Pak Aceh? Ketuanya Pak Saiful kalau nggak salah, Pak Saiful. Pak Ipung. Oh, Pak Ipung ketuanya. Ya, mantan sekda ya. Oh, ternyata Pak Ipung, Om Ipung ini berarti. Nih tahu Pak Ipung, saya undang Pak Ipung. Oh, pemirsa, ternyata itu sebetulnya fungsi-fungsi dan juga secara tugas, secara regulatif seperti itu. Yang penting untuk kita dalami sebetulnya itu fungsi dari TUBD terhadap kebijakan pembangunan Kabupaten Bangkalan ini apa saja yang selama ini dipakai. Jangan-jangan masukan-masukan yang dirumuskan dengan kajian-kajian ilmiah, pikiran-pikiran kerasnya teman-teman TUBD itu tidak dilaksanakan. Jangan-jangan begitu. Sebagai sebuah media online, Lingkar Jatim memiliki 2 produk utama. Website untuk karya jurnalistik berbasis tulisan, dan YouTube sebagai media konten jurnalis audio visual. Untuk website, para calon mitra kerja bisa memanfaatkan advertorial tulisan dan banner web guna melakukan berbagai promo, baik itu produk, program kerja, ucapan selamat, dan sebagainya. Adapun secara audio visual, promo bisa dilakukan berupa iklan display dan video komersial. Silakan saksikan video komersial berikut ini. Berminat bekerja sama, silakan hubungi admin kami di nomor 0856 4813 5739. Enggak, dilakukan semua masukannya ya. Mas Saliman ini mancing terus. Jadi secara kajian kita sebenarnya di tim ini sudah mengkaji Mas Saliman bahwa kita runutnya itu dari RPJMD Kabupaten Bangkalan. Ya, RPJMD sebagai pijakan. Sebagai pijakan, pegangan untuk merencanakan pembangunan selama Pak Bupati 5 tahun yang akan datang. Jabatlah. Kemudian dirumuskan
kita melihat visi misi Pak Bupati. Bangkalan ini ternyata hanya ada 2 visinya, itu menjadi mewujudkan masyarakat Bangkalan yang religius dan sejahtera berbasis potensi lokal. Nah, ini sebenarnya kita sudah mengikuti pola pembangunan itu melalui Musrenbang kecamatan, terus Musrenbang kabupaten, mendampingi UPD. Nah, ini prosesnya sehingga nanti hasil kajian itu diserahkan ke Pak Aceh. Kalau ini pribadi, secara bukan TPWD. Pak Aceh, saya tanya secara pribadi, karena Pak Aceh itu berlatar belakang ekonomi, apalagi visinya Pak Bupati adalah bagaimana berjalan ke arah membangun kesejahteraan. Pak Aceh melihat enggak ketika kebijakan Pak Bupati selama 3 tahun terakhir tidak ada sama sekali anggaran pemeliharaan pembangunan jalan kabupaten, dan itu menjadi tugasnya ke Pemda, pemerintah daerah, dan dirasakan di tahun 2020 terakhir ini dan sampai gaduh semacam ini benar nggak ketika bicara secara konsep untuk berjalan ke arah kesejahteraan? Karena dengan demikian ketika transportasi ini terputus dan rusak semacam sekarang, ini tidak mendorong untuk bagaimana berjalan ke arah kesejahteraan, Pak Aceh. Ini Pak Aceh bukan TPWD. Secara konsep Pak Aceh. Ya, secara konseptual mestinya inline. Jadi ekonomi dengan infrastruktur itu inline. Jadi bagaimana ekonomi itu berputar, maka dukungan infrastrukturnya itu memang seiring untuk memperlancar jalur-jalur transportasi yang dilalui oleh para pelaku ekonomi. Nah, ini memang di dalam sebuah kajian tentang pertumbuhan ekonomi memang itu menjadi persyaratan dasar. Jadi masalah infrastruktur, apalagi transportasi yang biasa dilakukan oleh para pelaku ekonomi, terutama di desa-desa di saat produksi itu dihasilkan sehingga jalur logistiknya itu lancar. Pak Aceh, ini tidak 1-2, tidak 1-2, mayoritas justru ada yang putus, di Beto Koceng dan macam-macam, semuanya. Bahkan sekarang itu musim masyarakat itu gotong royong dan juga sompengan, bahkan di daerah Kokok ada kebun Lembung kalau nggak salah, itu justru membangun jalan kabupaten sendiri sepanjang 3 km 4 km. Ini kan posisinya sebagai ahli ekonomi. Ternyata membangun itu adalah sebuah persyaratan dasar. Nah, sekarang saya mencoba untuk ke posisi TPUPD. Ada kebijakan yang salah dan justru ini percepatannya akan terganggu, Pak Aceh. Jadi kami sedang mengkaji itu lebih kepada sinergitasnya. Nah, makanya ini ada proses perubahan yang mendasar dari tingkat level pemerintah, dari pusat. Dari pusat ini ada sebuah proses perubahan, contohnya eselon 3, 4, 5 itu disetarakan menjadi fungsional. Artinya apa? Nanti eselon pegawai-pegawai ini itu begitu menjadi fungsional, tupoksi utamanya itu bukan administratif lagi, lebih kepada fungsinya. Nah, saya tim ini mendesain bahwa apa yang menjadi unggulan untuk tingkat kesejahteraan itu. Latar belakangnya di mana? Pertama, dari sisi Menpan ini berubah kepegawaian ini. Kemudian dari sisi nomenklatur keuangan, banyak yang memang sudah tidak boleh diserap di saat kita sudah melaksanakan tupoksi, tapi itu masih dibayar. Nah, itu tidak boleh lagi. Kemudian percepatan menuju kepada kesejahteraan itu bagaimana mensinergikan? Maka muncullah sebuah konsep memberdayakan ekonomi di desa-desa. Nah, kenapa? Karena di saat COVID yang sudah hampir setahun ini, maka 3 item yang masih bisa bertahan. Pertama sektor IT, yang kedua sektor kesehatan,
dan yang ketiga sektor pertanian. Pertanian. Nah, kita punya itu. Artinya di sektor pertanian kita punya. Nah, bahkan UTM sudah mempunyai itu dengan jagung dan garamnya. Ya kan? Seandainya jagung ini kita fungsikan di 60.000 hektar lahan yang cocok untuk pertanian di Bangkalan, maka potensinya itu 60.000 kali 6 ton per hektar diperoleh 2.400 ton per hektar. Kali Rp4.000 itu per kilogram dihasilkan 1,8 triliun Mas. Itu Pak C, ini kan kajian ilmiahnya tentang masalah potensi yang ada di sini. Kaitannya dengan tadi infrastruktur itu adalah bagian dasar untuk membangun sebuah kesejahteraan. Dan juga apa yang dijelaskan Pak Aceh ini sebetulnya bukan sesuatu yang tak terpikirkan oleh Pak Aceh, tapi sudah terpikirkan oleh Pak Aceh sebagai akademisi. Tapi konsep ini pernah oleh TPUPD dijadikan bahan masukan Pak Bupati apa enggak?